Baiklah anak-anak sekalian, khususnya kelas 3 SD Islam Az-Zahra Palembang. Pada video yang lalu Bapak telah membacakan surat Al-Balad ayat 1 sampai dengan ayat 20. Tetapi belum kita jelaskan kandungan ayat-ayatnya. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit ayat per ayat kandungan makna daripada surat Al-Balad. Tapi terlebih dahulu kita akan membahasnya ayat 1 sampai dengan ayat 10. Video ini akan Bapak awali dengan membacakan ayat 1 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Baik, itulah bunyi ayat 1 sampai dengan ayat 10. Mari kita akan memahami ayat per ayat daripada surat Al-Balad ini. Baik, coba kita awali dengan ayat 1. La uqsimu bihadzal balad. Dan la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini, Mekah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kota Mekah. Yang dimaksud dengan negeri ini adalah kota Mekah. Kota Mekah merupakan kota kelahirannya Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dan kota di mana dakwah Nabi Sallallahu alaihi wasallam itu dimulai. Kemudian ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini atau Mekah. Jadi Nabi Muhammad SAW memang lahirnya di kota Mekah serta tinggalnya pun di kota Mekah, meskipun di awal datangnya agama Islam itu Nabi Muhammad SAW terpaksa untuk berhijrah ke kota Madinah, lalu kemudian setelah terbangun kekuatan Islam kembali ke kota Mekah. Yang ketiga, dan wawalidi wa ma walad, dan demi pertalian bapak dan anaknya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan hubungan seorang ayah dengan anaknya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu, artinya menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki keutamaan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hubungan seorang ayah dengan anak. Berarti itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya hubungan seorang anak-anak. Jadi
Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap hubungan antara seorang ayah dan anak. Jadi Allah bersumpah demi hubungan antara seorang ayah dan anaknya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya interaksi antar keduanya, betapa pentingnya komunikasi antara seorang ayah dengan anak, betapa pentingnya pendidikan, contoh, figur seorang ayah bagi anak-anaknya. Baik, lanjut. Ayat berikutnya adalah laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kehidupan manusia di dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan kepayahan. Maka seorang mukmin, anak-anak yang soleh, dia menginginkan nanti di akhirat kelak tidak ada susah payah, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan. Tinggal menikmati hasil jerih payah selama hidup di dunia ini. Maka orang yang beriman itu susahnya, sulitnya, capeknya, payahnya cuma di dunia. Adapun di akhirat akan merasakan kesenangan, ketenangan, kenikmatan karena berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepadanya karena buah hasil dari jerih payahnya di dunia yaitu menjadi anak yang soleh, menjadi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap Al-Quran, ingkar adanya hari akhir, mereka di dunia letih, capek, payah, susah, di akhirat lebih parah lagi, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah. Kemudian anak-anak, ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayat yang kelima, apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Jadi orang yang tidak beriman itu, dia tidak yakin ada zat yang berkuasa terhadap dirinya, zat yang berkuasa terhadap hidupnya. Jadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang beriman, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat satu-satunya yang menguasai dirinya, yang menguasai hidupnya, yang mengatur hidupnya, yang menciptakannya. Berbeda dengan orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau beriman. Kemudian ayat berikutnya, yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi ia telah berinfak, ia telah bersedekah, ia telah membantu orang, tetapi ia sombong. Ia mengira bahwa harta yang ia infakkan itu sudah banyak. Harta yang ia sedekahkan itu sudah banyak sekali. Akhirnya ia sombong terhadap apa yang telah ia infakkan. Maka orang yang seperti ini akan sia-sia dalam bersedekah. Kita tidak boleh bersedekah itu dengan kesombongan. Ketika kita berbuat baik, maka kita harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita bersedekah, semakin besar pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan bagi kita dan akan semakin melipat gandakan harta dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah kita sombong. Baik, kemudian alam naj'al lahu yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad. Ayat yang ketujuh. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Jadi manusia yang tidak beriman itu dia tidak yakin ada sesuatu yang senantiasa mengawasinya, sesuatu yang senantiasa melihatnya. Adapun orang-orang yang beriman, anak-anak yang soleh, dia yakin
bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Jadi kita orang-orang beriman, anak-anak sekalian, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat apa yang setiap kita kerjakan, mendengar setiap apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu anak-anak yang soleh tidak berbicara kecuali yang baik, tidak melakukan sesuatu kecuali yang baik. Dengan orang tua ngomongnya baik, bagus, lemah lembut. Begitu juga dengan guru, bertingkah laku kepada teman juga bagus, lemah lembut. Perilakunya baik, akhlaknya sopan, santun, berbudi pekerti mulia. Baik, kemudian anak alam naj'al lahu ainain. Lam naj'al lahu ainain, bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Jadi Allah menginginkan kita berpikir, ini nih mata nih, mata, dua mata kita ini. Sehingga dengan dua mata ini kita bisa melihat, kita bisa melihat indahnya dunia ini, kita bisa melihat ayat-ayat Allah, kita bisa melihat wajah orang tua kita. Ini sih yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lisanan wa syafatain, 9, dan lidah dan sepasang bibir. Begitu juga kita harus berpikir siapa yang telah menciptakan bibir kita ini, bibir atas, bibir bawah, dan lisan kita. Kalau ada lisan, tidak ada bibir, maka kita tidak bisa berbicara. Atau sebaliknya, bibirnya ada, tapi lidahnya tidak ada. Kita pun tidak bisa berbicara. Tetapi Allah telah menyempurnakan kita, menciptakan kita, telah menciptakan bagi kita lidah, kemudian dua bibir, sehingga kita bisa berbicara. Maka anak-anak yang soleh, yang baik, bicaralah yang bagus-bagus, yang baik-baik ya. Tidak boleh ngomong kotor, ngomong jorok, dan seterusnya. Tidak boleh menghina teman, dan seterusnya. Baik, ayat yang berikutnya adalah wahadainahun najdain. Ini ayat yang 10 dan menjadi ayat terakhir dalam pembahasan kita pada video ini. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebaikan dan kejahatan. Alam naj'al wahadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Jadi Allah, anak-anak Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan bagi kita akal. Sehingga kita bisa berpikir menggunakan akal kita. Kita bisa berpikir, oh ini baik, oh ini buruk. Oh ini jelek, oh ini bagus. Oh ini berpahala, oh ini berdosa. Maka kita gunakan otak kita, pilihlah yang baik-baik. Karena Allah, anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sepasang. Allah ciptakan laki-laki, Allah ciptakan perempuan, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang buruk. Jadi pasang-pasang. Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan rembulan. Dalam menjalani hidup anak-anak, Allah persilahkan kita untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Ini jalan kanan, ini jalan kiri. Ini kalau kita meniti jalan sini, kita akan mencapai ridha Allah. Kita akan mencapai surganya Allah. Kalau jalan sebelah kiri ini, kita akan mencapai nerakanya Allah. Maka pilih yang mana? Maka anak-anak yang saleh, yang baik, itu akan memilih jalan yang kanan. Jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik, yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin itu anak-anak sekalian, pesan Bapak yang belum hafal surat Al-Balad untuk segera dicicil hafalannya. Dihafal anak-anak. Ayat 1 sampai 10 sampai ayat 20 ya. 1, 10, kemudian 11, 20. Hafalkan surat Al-Balad ini, kemudian pahami, dibaca makna kandungannya. Mungkin itu saja, lebih kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.